Halo travelers, balik lagi sama gue Joyce, anak magang dari wia.id atau Werinasia. Kali ini gue bakal membahas salah satu gimbal yang cukup laris di tahun lalu, yaitu Moza Mini MX. Mau tahu experience-nya dan apakah masih worth it? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu dari segi desain dan juga size-nya sendiri ya. On paper gua kasih lihat ya di sini dalam kondisi terlipat seperti ini sekitar 145 x 50 x 180 mm. Sedangkan dalam keadaan terbukanya sendiri, cara membukanya ini cukup unik ya. Lu harus putar atau twist gitu seperti ini. Nah, ukurannya jadi lebih memanjang gitu ke atas dengan on paper gue kasih lihat juga 120 x 120 x 265 mm. Sedangkan untuk bobotnya sendiri ini less than 500 gram atau 412 gram maksud gue di sini. Sedangkan untuk payloadnya sendiri di sini mampu membawa 280 gram smartphone dengan dimensinya sendiri 60-88 mm. Untuk mengetahui smartphone apa saja atau smartphone terkini yang bisa dibawa dari si Moza Mini MX ini, lu bisa cek ya langsung ke websitenya mereka di goodsenmoza.com. Oke, dari segi materialnya bagaimana? Tentunya gue tidak menemukan bahan lain selain di sini ada plastik ya. Semua di sini whole body plastik, nggak ada yang karet gimana-gimana banget. Kecuali di gimbal gripnya ya, di sini ada sedikit rubber mungkin untuk menjaga handphone lu. Dan kalau untuk di handle gripnya sendiri perlu lu notice di sini nggak ada rubbernya juga. Jadi hanya ada permukaan kasar yang bisa gue kasih lihat di sini. Jadi supaya ada handle gripnya gitu. Dan kali ini gue bakal mentes gimbal ini dengan salah satu smartphone 5G entry level yaitu Realme 8 5G, dan kita akan kombinasikan juga dengan si Moza Mini MX sebagai gimbal entry level di tahun 2020 kemarin. Oke, kita akan lihat seperti apa kombinasi dari si gimbal Moza Mini MX ini dan juga fitur-fitur apa saja yang bisa kita lihat ya. Apakah masih worth it di tahun 2021? Oke, lanjut ke bagian gimbalnya bagaimana. Tentunya di sini 3 axis gimbal di mana dia bisa untuk pan, roll, dan juga tilt. Nah, untuk gimbalnya sendiri di bagian bawahnya di sini ada semacam lubang yang bisa lu taruh tripod kayak gue seperti ini. Jadi kalau misalnya lu lagi pengen shoot motion lapse atau nggak time lapse, tentunya bisa supaya hasil footage-nya lebih stabil. Dan bagaimana dengan motor gimbalnya sendiri? Gua rasa di sini agak sedikit slow ya, agak pelan gitu. Untuk smartphone gua di sini untuk pergerakannya, tapi cukup responsif bagian di penggunaannya, cukup bisa bergerak kiri kanannya cukup stabil gitu. Dan kalau misalnya lu pengen tahu juga di sini gimbalnya sendiri di sini bisa lu atur juga speednya via dari aplikasinya sendiri. Oke, untuk pengoperasiannya sendiri di sini dari gimbalnya sendiri disediakan satu joystick dan 3 tombol di bagian depan dan 1 tombol trigger di belakang. Oke, seperti biasa ya di tombol bagian trigger di belakang ini guna untuk lock mode atau melock target lo, dan juga untuk joysticknya sendiri ini bisa lo gunain untuk menggeser dan menggerakkan gimbalnya sendiri. Dan kalau untuk di bagian tombol bawahnya gimbal itu ada tombol power dan juga untuk tombol pengambilan footage-nya, misalnya foto atau enggak video cukup lo klik sekali, tapi gua rasa di sini agak cukup delay beberapa detik. Lanjut ke bagian sisi kiri di sebelah joystick, di sini ada tombol kayak plus dan minus. Ini gunanya untuk mengganti mode dari pergerakannya gimbal, misal dari follow mode menjadi tilt atau enggak FPV gitu. Dan untuk penggunaannya tombolnya sendiri di sini penekanan dan juga pengoperasiannya untuk triggernya sih gue cukup apresiasi ya, cukup responsif. Tapi untuk di bagian tombol pengambilan gambar dan mengganti modenya kadang agak sedikit delay beberapa detik sih. Oke, untuk pengoperasiannya bagaimana? Di sini menggunakan koneksi Bluetooth untuk menghubungkan Moza Mini MX dengan smartphone lu. Kemudian untuk aplikasinya lu bisa download baik di App Store dan juga Play Store. Tidak ada minimum requirement yang terlalu tinggi. Nama aplikasinya itu Moza Genie yang bisa lu gunakan. Oke, lanjut untuk tampilan aplikasinya sendiri di sini cukup user friendly. Penampilannya langsung, nggak ada community atau apapun itu, langsung ke bagian kamera. Dan untuk settingannya sendiri di sini bisa lu setting dari gimbalnya menjadi follow mode atau menjadi mode FPV dan juga pan or tilt. Dan juga lu bisa mengatur pergerakan gimbal lu, misalnya mau jadi cepat, lambat atau enggak cukup sedang, dan bisa diatur speed mode atau enggaknya. Oke, lanjut lu bisa tuning juga gimbal lu dan juga kalibrasi.
Lanjut untuk di bagian pengaturan settingnya lebih lagi, di sini lu bisa atur misalnya untuk broadcast dan juga bisa mengatur fokus mode-nya seperti apa. Misalnya mau jadi continuous, makro atau enggak auto saja gitu. Dan lu bisa setel anti-shake dan spirit level, mirror supaya video di tampilan di smartphone bisa terbalik dan juga beberapa settingan lainnya. Well, di sini untuk settingnya sendiri dari gimbalnya sendiri dan juga dari aplikasi Mozagen ini cukup memberitahukannya cukup jelas ya, nggak terlalu ribet. Dan kalau untuk pengaturan yang lebih lanjutnya lagi, misalnya lu mau ganti jadi mode Pro, lu bisa men-setting ISO, shutter speed, dan juga white balance dan yang lainnya menjadi manual gitu. Jadi lu bisa atur sendiri pencahayaannya itu mau seperti apa dalam video lu. Oke, untuk segi fiturnya bagaimana? Di sini lu bisa tentunya menggunakan mode foto, video, lalu trajectory delay atau motion lapse dan juga time lapse, dan yang terakhir yaitu slow motion gitu. Oke, lanjut, gue bakal bahas yang pertama dulu yaitu photo mode-nya seperti apa. Di dalam photo mode-nya sendiri di sini lu bisa menggunakan fitur-fiturnya seperti filter untuk mempercantik foto lu. Kemudian di sini ada picture atau enggak untuk mengatur hasil output foto lu seperti apa. Misalnya di sini lu bisa setel double exposure untuk membuat foto misalnya dengan background atau latar yang cukup cakep dan lu tambahin lagi dengan exposure yang lainnya. Lanjut untuk di sini juga bisa untuk light mode untuk foto misalnya lu pingin menggambar dengan center gitu dalam suasana gelap gitu. Nanti gua kasih lihat juga footage-nya seperti apa. Lanjut, dan yang terakhir ada axis mode. Di sini lu bisa mengatur seberapa tinggi atau seberapa besar frame-nya, ditambah lagi untuk kontras dan juga lu bisa mainin beberapa tools lainnya di sini. Oke, lanjut, selain dari itu lu juga bisa menggunakan fitur-fitur foto lainnya seperti gesture mode. Jadi lu bisa menggunakan gesture di sini. Sayangnya sudah diatur oleh si Moza Mini MX untuk start recordingnya tuh dengan tanda peace dan untuk memberhentikannya itu dengan menggenggam tangan lu seperti ini. Dan jangan lupa kalau lu misalnya menggunakan gesture mode, jangan lupa dimatikan ya si gesture mode-nya karena bakal mengkonsumsi baterai cukup banyak dan nanti bakal ada peringatan gitu dari gimbalnya. Lanjut, tentunya di sini juga ada bisa tracking atau track mode-nya sendiri. Di sini lu cukup gambar di HP lu dan dia bakal men-tracking fokus atau enggak objek apa yang pengen lu fokuskan gitu. Well, secara foto di sini cukup well made ya. Di sini lu bisa atur juga manual dari ISO, shutter speed dan juga white balance-nya. Cukup presisi gitu untuk pengaturan dari si fotonya sendiri. Oke, lanjut ke bagian video. Tentunya di sini untuk settingnya sendiri hampir sama dengan di photo mode. Lu bisa setel manual ya. Untuk pencahayaannya misalnya dari ISO, shutter speed dan juga white balance-nya. Dan bagaimana untuk jenis lensanya sama dengan di foto ya, lu bisa atur jenis lensa yang lu inginkan, misalnya wide lens atau enggak mode selfie. Tapi lu nggak bisa setel nih, misalnya lu mau setel lensa makro aja atau enggak lensa lainnya, itu nggak bisa, hanya diberikan dua opsi doang. Oke, lanjut. Kalau misalnya untuk tracking mode-nya bagaimana? Tentunya bisa dengan mengaktifkan mode track mode-nya. Lu cukup gambar kotak atau fokus objek yang pengen lu track. Tapi sayangnya karena motornya di sini kurang responsif atau kurang cepat banget. Kalau pergerakan objeknya terlalu cepat dan cukup aktif, dia bakal lost track gitu. Gue mungkin rekomendasikan di Moza Mini selanjutnya motornya bisa dikembangkan lagi. Oke, lanjut. Kalau untuk gesture mode-nya juga bisa lu aktifkan juga, sama dengan di foto. Lu cukup memberikan tanda peace sign atau enggak memberikan tanda mengepal jari seperti ini untuk memberhentikan gesture mode-nya. Lanjut, lu juga bisa setel juga zoom. Lu bisa zoom dari 1 sampai 10 sih, tapi hasilnya bakal ke reduce kalau lu zoom banget. Lanjut, kalau misalnya lu pengen menambahkan filter di video lu supaya lebih cakep, tentunya bisa. Dan kalau misalnya lu bingung pengen video seperti apa lu create, tentunya si Moza Mini MX ini memberikan template video yang bisa lu download atau kalau update di aplikasinya. Di sini ada banyak banget, mulai dari dynamic, shoot, relax, dan juga travel. Lu tinggal ikutin saja tuh tutorialnya bagaimana, dari jenis cutnya seperti apa, dan dia nanti bakal menggabungkannya. Hampir sama dengan salah satu gimbal yang pernah gue coba, yaitu dari DJI. Dia menggunakan DJI Mimo. Dia mempunyai template quick shot gitu. Banyak banget dan lu bisa gunakan. Dan tentunya dia akan langsung otomatis tersimpan ke internal HP lu gitu.
Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada trajectory delay atau yang pernah gue coba di sini kurang lebih namanya motion lapse sih sepertinya. Dan kalau untuk pengaturannya sendiri di sini lu bisa atur nih interval time-nya mau berapa lama, lalu shooting time-nya dan trackingnya tuh mau di pinpoint berapa aja. Di sini maksimal hanya bisa 9 pinpoint. Oke, lanjut. Misalnya kalau lu pengen mode lain juga bisa, yaitu time lapse. Tapi sayangnya gue tidak menemukan hyperlapse. Tapi untuk time lapse-nya sendiri di sini lu bisa gunain tripod atau enggak lu shoot konstan aja gitu. Jadi footage-nya seperti hyperlapse juga bisa. Di sini lu bisa atur juga berapa lama intervalnya dan juga durasi dari video lu bisa lu atur atau enggak lu matikan saja. Lanjut ada slow motion yang di sini lu bisa atur multiple time-nya, misalnya 2 kali, 4 kali, dan 8 kali. By the way, for your information, gue udah mention beberapa fitur di foto dan juga video, dan fitur ini lu harus notice juga ya, kemampuan kamera smartphone ini kan berbeda-beda, jadi perlu lu perhatikan. Mungkin di settingan gue sekarang slow motionnya ada 2 kali, 4 kali, 8 kali, atau enggak mungkin di handphone lu juga ada yang fitur slow motionnya tuh nggak ada. Ini basic, harus balik lagi ke settingan dari kamera atau enggak smartphone lu. Jadi lu tidak bisa menyalahkan atau enggak berharap kalau misalnya handphone lu nggak support slow-mo tapi lu membeli si Moza Mini ini ada fitur slow-mo, itu nggak bisa. Karena balik lagi itu ke settingan kamera dari smartphone lu sendiri. Oke, untuk editingnya bagaimana? Tentunya lu bisa edit langsung ya dari smartphone lu. Di sini kalau misalnya udah ada banyak footage, misalnya foto ataupun video, lu bisa edit misalnya pengen mempersingkat waktunya atau nggak ingin menambahkan lagu lu sendiri atau cuttingnya sesuai dengan selera lu, ini bisa. Dan juga dari segi fotonya juga lu bisa edit. Well, untuk pengeditannya sendiri ini cukup mengingatkan gua dengan salah satu aplikasi dari DJI, yaitu DJI Mimo. Di situ juga sama pengaturannya, lu bisa setel lagunya juga dan juga menambahkan beberapa footage lainnya. Basically ini sama, nggak ada yang berbeda, dan hasil editingnya lu bisa lu preview dan juga save ke memori internal HP lu sendiri. Oke, untuk baterainya bagaimana? Di sini on paper gua kasih lihat ya, 20 jam penggunaannya dengan nama pengecasannya ini 2,5 jam. Menurut gua dengan waktu pengecasan yang cukup lama ini 2,5 jam tuh buat gua sih no worries. Kenapa? Karena penggunaannya sendiri ini bisa sampai 20 jam. Tapi based on experience gua, mungkin nggak sampai 20 jam persis, mungkin sekitar 12 jaman. Tapi untuk menggunakan si gimbal Moza Mini MX ini gua rasa cukup all day tuh, selama penggunaan dan pengambilan footage ini cukup awet gitu. Gua tidak usah memikirkan kapan gua harus ngecas dan juga kapan gua harus menggunakan power bank, karena basically dengan kapasitas baterainya di sini gua kasih lihat ya 2000 mAh. Cukup seperti power bank sendiri. Dan basically untuk beberapa gimbal lain mungkin dengan kapasitas baterai yang cukup besar ini mungkin belum ada, tapi kalau misalnya untuk Moza Mini MX ini bisa lu pertimbangkan dari segi baterainya itu. Oke, sekarang kita sampai di kesimpulannya bagaimana. Tentunya Moza Mini MX ini secara fitur dan juga pengembangannya sendiri masih berlanjut, dan gua rasa untuk segi baterainya sendiri ini perlu lu pertimbangkan karena bisa all day, sekitar 20 jaman yang tadi gua kasih lihat di segmen baterai. Untuk penggunaannya sendiri dari segi fitur filternya dan juga mode-mode shotnya, menurut gue ini sangat basic banget. Tapi kalau misalnya lu perlu fitur tambahan, misalnya lu perlu live streaming seperti IG live langsung dan juga live streaming dari YouTube, gue rasa sih lu tinggal setting aja di smartphone lu, nggak usah buka aplikasi si Moza Genie-nya lagi, langsung ke fiturnya atau ke aplikasi tersebut dan lu bisa langsung live streaming gitu dari HP lu. Tapi kalau misalnya lu perlu gimbal yang seperti itu dan juga memerlukan beberapa fitur-fitur lainnya, lu bisa mempertimbangkan gimbal-gimbal di brand lain ataupun di Moza lainnya juga. Oke, lanjut. Kalau misalnya lu perlu footage yang menarik dan perlu editing yang nggak mau ribet dan tampilan gambarnya tuh cukup simple dan pengaturan yang nggak ribet-ribet banget, well, untuk Moza Mini MX ini masih bisa lu pertimbangkan di tahun 2021 ini. Oke, segitu dulu aja yang bisa gue sampaikan tentang Moza Mini MX ini. Kalau misalnya lo ada pertanyaan ataupun ada saran barang yang ingin kita review lagi, lu bisa tulis ya di kolom komentar ataupun DM kita di Instagram @warinasiaofficial. Dan kalau lu suka channel ini, pengen support channel ini, juga bisa klik tombol like-nya, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dan kalau lu ingin support channel ini lebih lagi, lu bisa beli nih produk-produk yang udah kita review, yang linknya udah gua taruh di deskripsi. Oke, segitu dulu aja. See you until next time.